waktu Kak. Ini kita bertemu kembali terkait hasil supervisi kita kemarin di kelas. Yang sebelumnya kita dahului dengan pra supervisi kemarin. Kita mau bincang-bincang terkait apa yang kita lakukan kemarin di kelas pada saat observasi. Nah, yang pertama, bagaimana perasaan Tak melakukan proses pembelajaran yang saya amati di kelas? Untuk lebih bersemangat lagi dalam membuat media-media agar peserta didik itu lebih bersemangat lagi di dalam kelas. Berarti tujuan utama adalah agar Iya, supaya tidak bosan di dalam kelas. Ya. Bagaimana kita menilai diri kita melakukan proses pembelajaran di kelas yang saya amati itu? Yang pertama, di rancangan pembelajaran saya, apakah sudah sesuai dengan format yang harus saya laksanakan dalam kelas atau tidak? Apakah sudah sesuai dengan langkah-langkah tahapan-tahapan yang saya lakukan dari awal sampai akhir? Itu semua rasa ada sedikit kendala pada saat pertengahan. Yang terkhusus itu pada pembuatan media aja, yang dimana anak-anak masih apa yang membuat Tak menilai bahwa ini kurang? Apakah dari ibu lihat dari antusiasme anak-anak yang kurang atau bagaimana? Iya, karena masih ada beberapa kelompok itu merasa masih bingung bagaimana cara membuat sebuah produk. Karena kan materi itu hari prosedur, yang dimana saya membagi beberapa kelompok, tapi ada dua kelompok itu merasa bingung bagaimana dia mengerjakan dari awal sampai akhirnya, dan hasilnya itu mereka kan akan mempresentasikan hasil dari karyanya. Terkait dulu boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terkait proses pembelajaran. Ya, jadi yang saya amati saat ibu melakukan pembelajaran itu sebenarnya sudah sangat bagus, sudah sangat sesuai dengan apa yang ibu rencanakan di yang sudah kita bahas di LPP itu. Hanya saja benar yang ibu katakan tadi bahwa di tengah-tengah itu ada kayak miss lah sedikit terkait anak-anak, tapi itu namanya memang kan di luar kendali kita. Setidaknya kita ada nanti upaya untuk bagaimana supaya anak-anak walaupun bagaimana cara ataupun media apa yang dikasih mereka tetap antusias untuk mengikuti pembelajaran. Ya, perasaan Tak mendengar pernyataan saya itu? Sudah saya wanti-wanti karena memang dari kelas itu tak kesalahan di dalam pembelajaran. Pengaplikasian di sumber pembelajaran itu yang bagi pada saya yang mau dikembangkan nantinya. Kalau begitu kemudian itu ada miss sedikit di tengah-tengah pembelajaran, apa rencana tindak lanjutnya Ibu Jum terkait pembelajaran berdiferensiasi yang akan diterapkan di kelas ke depannya? Saya sih rencana selanjutnya itu mengulang kembali materinya dan melakukan asesmen akhir, yang dimana saya mengambil dua kelompok itu yang kurang aktif di dalam pembelajaran tersebut. Kalau misalnya setelah dilakukan asesmen akhir itu, insya Allah kan nilainya insya Allah ada hasil pembelajaran yang dianukan. Kemudian apa yang Ibu identifikasi aset yang dimiliki oleh siswa yang bisa membantu pengembangan hasil akhir di pembelajaran itu terkait proses yang sudah Ibu siapkan? Kami itu dari kan saya membuat media pembelajarannya. Yang kedua saya menggunakan Google Form yang dimana saya bisa mengetahui bahwa di mana letak kelebihan dan kekurangannya anak-anak. Saya bisa mengukurnya dari setnya ini anak-anak itu sudah ada semua HP-nya ya Bu, iya, untuk mengisi Google Form. Kemudian mereka bisa menggunakan mengisi data itu langsung. Tidak ada lagi yang perlu kayak tidak tahu kamu isi ini, tidak aman deh. Itu adalah aset yang sangat bisa dimaksimalkan untuk ke depan. Yang Ibu bayangkan, bisa Ibu mungkin membayangkan nanti kalau begini Kak akan begini hasilnya nih ke anak-anak. Yang paling penting di sini di dalam teks prosedur adalah bagaimana kita menyiapkan bahan-bahan ajarnya. Bahan-bahan ajar terutama videonya, video pembelajaran teks prosedur, contoh-contohnya yang harus lebih bervariatif
agar peserta didik itu lebih bersemangat lagi di dalam kelas, tidak tak acuh di dalam kelas. Bervariatif itu Iya. mungkin karena kan minatnya anak-anak Iya, beda-beda, dia berbeda-beda. itu yang harus difasilitasi. Iya. Sungguh luar biasa itu kalau targetnya Ibu Jum seperti itu, intinya adalah memfasilitasi anak-anak kita untuk Sama dengan kita kan sekarang menggunakan TV smart, jadi itu juga salah satu keunggulan kita agar peserta didik itu lebih perhatian, ya, tertarik. fokus. Oke, Ibu Jum terakhir saya mau menanyakan dari proses yang kita alami, ada pra observasi waktu itu kita ambil video Iya. juga, kemudian saya masuk di kelas Ibu Jum terakhir ini di pasca observasi, apa yang kita dapatkan dari proses-proses yang sudah kita lewati ini, diskusi-diskusi. Alhamdulillah yang saya dapatkan kali ini sangat luar biasa karena saya bisa meningkatkan lagi bagaimana kontribusi saya di dalam pembuatan pembelajaran terutama di dalam kelas ya. Khusus saya juga bahasa Indonesia yang harus betul-betul memikirkan secara matang media-media apa yang saya gunakan agar peserta didik itu juga lebih bersemangat lagi. Tindak lanjutnya Ibu Jum tadi yang mau lagi pemahamannya mau ditingkatkan lagi terkait pembelajaran berdiferensiasi, itu kapan rencananya tindak lanjutnya itu kita lakukan? Kalau untuk saya di hari Senin depan. ya, Senin depan karena masih ada satu materi yang harus mereka selesaikan lagi. Oke, terkait ini Bu Jum, siapa yang bisa bantu Ki untuk bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran berdiferensiasi dan KSE di kelas itu? Siapa yang mau kita libatkan untuk supaya lebih meningkat Ki pemahaman tak terkait pembelajaran berdiferensiasi dan KSE itu? Kalau saya sendiri terutama guru bahasa Indonesia ya, karena kita serumpun juga dan teman juga bisa menambahkan saya, terutama kita juga ya ya juga mereka sama ya, sama juga dengan Pak Lukman ya itu Kombel ya di kombelnya, karena kan di sekolah kita ada satu kombel komunitas belajar yang kita harus juga utamakan. Kita bisa berkolaborasi. Ya, berkolaborasi. Ya, baik Ibu Jum, insya Allah tindak lanjutnya itu karena kita benar-benar serumpun satu kombel untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, insya Allah tindak lanjutnya akan kita segera eksekusi, termasuk tentang capaian belajar anak-anak untuk bahasa Indonesia, lagi diferensiasi dan KSE. Baik Ibu Jum, terima kasih atas waktu tak. Mudah-mudahan tindak lanjutnya ini bisa kita segera eksekusi dengan baik secara bersama-sama. Terima kasih. Sukses Ki, semangat.